Part 19. Pengakuan cinta lewat surat. Kenzo tersenyum bahagia, membayangkan wajah buah hati tercinta. Dia sudah tidak sabar agar segera tiba di rumah, bertemu kembali dengan putra yang selama ini dia nantikan. Kenzo mempercepat laju mobilnya, mengingat senyum polos Kevin. Hari ini, Kenzo pulang kantor lebih awal dari biasanya. Dia juga ingin segera mendekap istri yang telah melahirkan anaknya. Laki-laki itu makin terpesona dengan kecantikan dan pandangan wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Kenzo membayangkan saat Tasya tersenyum dan menatapnya dengan penuh sendu setelah melahirkan Kevin beberapa hari yang lalu. Dia merasa kalau istrinya tersebut sudah mulai membuka hati dan benar-benar menerima keberadaannya. Akhirnya, Kenzo tiba di istana miliknya. Dia segera turun dari mobil, lalu melangkah memasuki rumah. Laki-laki itu tidak sabar ingin segera menemui sang buah hati. Saat Kenzo melewati ruang keluarga, dia mendapati Bi Ina sedang menggendong anaknya. "Bu Tasya kemana, Bi?" tanya Kenzo kepada asisten rumah tangga tersebut. "Bu Tasya keluar rumah sejak pagi tadi, Pak." Kenzo tampak terkejut mendengar jawaban Bi Ina. "Apa? Dia ninggalin Kevin dari pagi? Jadi, Kevin minum sufor dari tadi?" Kenzo merasa bingung dengan apa yang Tasya lakukan. "Iya, Pak." Ini nggak mungkin. Kenzo tidak percaya dengan tindakan Tasya. "Apanya yang nggak mungkin, Mas? Buktinya dia pergi ninggalin anaknya." Siska yang baru keluar dari kamarnya langsung membuka suara. "Maksud kamu apa, sayang?" Kenzo tidak mengerti dengan ucapan Siska. "Kalau kamu ingin tahu, tanya sendiri sama Bi Ina." Siska dengan bangganya menunjuk ke arah wanita parubaya tersebut. Kenzo pun menghampiri Bi Ina. Dia meminta anaknya. Asisten rumah tangga tersebut menyerahkan bayi yang dia gendong kepada sang majikan. Dia sangat sedih melihat wajah murung yang Kenzo tunjukkan. Wanita parubaya itu ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi tadi Siska telah mengancamnya. "Bu Tasya kemana, Bi?" tanya Kenzo kepada Bi Ina. "Saya nggak tahu pasti, Pak. Tapi tadi Bu Tasya bawa tas." Bi Ina memberikan penjelasan. "Tuh, kamu dengar sendiri, Mas. Anak baru lahir aja langsung ditinggalin. Pantas nggak dia disebut sebagai ibu?" Siska berusaha menghasut Kenzo agar menyalahkan Tasya. "Aku sangat mengenal Tasya. Dia pasti punya alasan yang kuat kenapa pergi dari rumah." Kenzo tidak langsung percaya dengan apa yang Siska katakan. "Maksud kamu apa, Mas?" Tapi kenyataannya sekarang, wanita itu pergi meninggalkan anaknya. Siska tetap ingin menyalahkan sahabatnya. "Aku nggak percaya. Aku tahu seperti apa sikap kamu selama ini. Kamu selalu berusaha menyalahkan Tasya, padahal dia sayang banget sama kamu." Setelah mengucapkan kalimat itu, Kenzo berlalu dari hadapan Siska sambil menggendong anaknya menuju kamar. Kenzo merebahkan Kevin ke tempat tidurnya. Dia berusaha mencari sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk tentang kepergian Tasya. Kenzo tetap tidak percaya kalau ibu dari anaknya dengan sengaja meninggalkan buah hati mereka. Kenzo pun menemukan sepucuk surat yang Tasya tulis. Kenzo segera membuka kertas itu lalu membacanya. "Maafin aku, Mas. Aku harus meninggalkan kamu dan anak kita. Tugas dan kewajibanku sudah selesai, melahirkan penerus untuk keluargamu. Aku tidak pernah membencimu dan anak kita. Kamu harus tahu kalau aku sangat mencintai kalian berdua, tapi aku harus melakukan ini. Aku titip anak kita ya, Mas. Sayangi dia dengan sepenuh hati. Dia bukti cinta kita. Aku tidak dapat bersamamu untuk membesarkannya karena keadaan. Aku harus pergi dari kehidupanmu dan Siska. Aku yakin kalau sahabatku pasti bisa menjadi ibu yang baik untuk anak kita. Ampuni aku, suamiku. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak mampu mengungkapkan perasaan itu ketika masih bersamamu.
karena aku istri kedua yang hanya berkewajiban untuk melahirkan penerus untukmu. Takdir tidak berpihak pada kita, karena kamu akan tetap menjadi milik Siska. Semoga cinta kalian kembali bersemi seperti sebelum kehadiranku dalam hidupmu. Aku turut bahagia melihat kamu dan Siska juga bahagia. Selamat tinggal, Mas. Salam peluk dan cium untuk anak kita. Kenzo tidak mampu menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh. Dia menangis terseduh-seduh setelah membaca surat Tasya. Hatinya seperti dicabik-cabik belati yang sangat tajam, mengetahui cinta wanita itu terhadap dirinya. Namun saat ini, Kenzo tidak dapat mendekap ibu dari anaknya tersebut. Tasya memilih tidak pulang ke rumah orang tuanya. Dia tinggal di tempat kontrakan sahabat terdekatnya setelah Siska. Namanya Rani. Wanita yang dulu tidak menyetujui pernikahan Tasya dan Kenzo. Setelah tiba di rumah kontrakan Rani, Tasya langsung memeluk sahabatnya tersebut sembari menangis. Dia menumpahkan semua kesedihannya di pundak wanita itu. Hatinya sangat sakit karena harus berpisah dengan dua laki-laki yang dia cintai. Kamu gak apa-apa, Syah? Rani dan Tasya pun melepas pelukan lalu mereka duduk bersebelahan. Aku sedih banget, Ran. Aku terpaksa meninggalkan anakku. Tasya masih belum mampu membendung air matanya. Aku udah bilang dari dulu, jangan turutin kemauan Siska. Tapi kamu tetap aja bersedia menikah dengan suaminya. Rani kembali mengingatkan ketidaksetujuannya atas pernikahan Tasya dan Kenzo kurang lebih setahun yang lalu. Tapi aku gak pernah menyesal melahirkan anakku, Ran. Aku justru sangat sedih karena kami harus berpisah. Mas Kenzo dan buah hati kami merupakan anugerah terindah dalam hidupku. Aku mencintai mereka. Tasya mengatakan tentang apa yang dia rasakan terhadap Kenzo dan anak mereka. Dia pun mencoba menghentikan tangisannya dan berusaha untuk bersikap tenang. Maksudnya apa, Syah? Kamu mencintai Kenzo? Rani terkejut mendengar pengakuan Tasya. Iya, Ran. Aku dan Mas Kenzo saling mencintai. Tapi dia nggak tahu kalau aku dan Siska punya kesepakatan sebelum nikah. Hanya aku, kamu, dan Siska yang tahu. Kenapa kamu nggak terus terang pada suamimu? Kamu udah tahu kalau Siska sudah meminta dan bahkan mengancamku agar tetap diam dengan kesepakatan yang telah kami tanda tangani. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Rani kepada sahabatnya itu. Izinkan aku tinggal untuk sementara di sini. Aku harus menjauh dari Mas Kenzo dan Siska. Aku gak mau dianggap sebagai wanita perusak rumah tangga sahabatku. Apa? Siska mengatakan seperti itu padamu? Rani kembali terkejut. Iya, Ran. Siska mungkin tidak terima dengan kemesraan yang Mas Kenzo tunjukkan padaku. Terus aku juga sudah mengetahui masa lalu Siska yang selama ini tidak pernah aku ketahui. Aku dapat info itu dari orang tua Mas Kenzo. Tasya pun menceritakan apa yang dia ketahui tentang Siska dari ibu mertuanya. Tasya akhirnya tahu kalau ternyata Siska bukanlah menantu yang diharapkan. Wanita itu juga tahu kalau Siska telah melakukan kesalahan besar karena telah membohongi Kenzo. Rani sangat terkejut mendengar penuturan Tasya. Selama ini yang dia tahu bahwa Kenzo sangat mencintai Siska, tetapi ternyata justru sebaliknya. Siska tidak mampu berpaling dari sang suami hingga akhirnya setuju untuk dimadu demi penerus untuk keluarga Kenzo. Sementara itu, Tasya tidak tahu seperti apa sakitnya hati Kenzo karena ditinggalkan istri yang sangat dia cintai. Kenzo menitikkan air mata sambil memandangi wajah buah hati yang kini bersamanya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia alami saat ini. Tanpa berpikir panjang, Kenzo pun meraih ponselnya dari saku kemeja yang dia kenakan. Dia segera menghubungi sang ibu karena ingin menceritakan apa yang dia rasakan saat ini. Setelah menekan simbol telepon berwarna hijau, panggilan pun tersambung. Assalamualaikum. Terdengar ucapan salam dari seberang. Waalaikumsalam, Mi. Kenzo membalas salam dan masih dengan suara isak tangis.
Kamu kenapa, nak? Bu Marisa heran mendengar suara putranya. Tasya ninggalin Kenzo dan Kevin, Mi. Apa? Mami gak ngerti maksud kamu. Kenzo pun akhirnya menceritakan tentang surat yang Tasya tuliskan untuk dirinya. Dia mengaku tidak kuasa menghadapi kenyataan atas kepergian Tasya yang tiba-tiba. Bu Marisa yang mendengar curahan Kenzo merasa bingung dan tidak percaya. Apakah Kenzo akan bertemu kembali dengan Tasya?